Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua selalu bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di episode yang ke-8 ini, yakni intai singgah sana musuh. Di episode yang lalu kita membahas tentang hakikat kematian, hakikat alam kubur, dan hakikat siksa kubur. Jadi bagi manusia yang belum berjalan menuju Tuhannya, memang saat ini masih tinggal di dalam kuburan dan disiksa di dalamnya. Hatinya disiksa dengan urusan-urusan dunia. Hatinya disiksa dengan kekayaan-kekayaannya. Hatinya disiksa dengan kemiskinan-kemiskinannya. Semuanya serba siksaan. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan di hatinya adalah diri manusianya. Karena di dalam hatinya berkumpul dengan iblis dan setan yang selalu menyesatkan hatinya, yang selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya. Seolah-olah Allah itu tiada, seolah-olah Allah itu gaib, dan seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa, kecuali yang bisa apa-apa hanyalah diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kapankah manusia itu disiksa di dalam alam kuburnya? Disiksa di dalamnya abadan abada. Disiksa di alam kubur atau disiksa di anar, di neraka jahanam. Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan itu datang? Yakni kiamat. Nah, ini lagi kiamat bagi orang-orang yang masih duduk di dalam syariat. Kiamat itu ya kiamat yang dohir. Manusia yang belum mengenal Tuhannya menuduh kiamat itu hanyalah kiamat yang dohir. Kiamatnya runtuhnya langit-langit yang di atas itu dan hancurnya bumi yang kita tinggali ini. Meletusnya gunung-gunung, gempa, banjir, itulah contoh-contoh kiamat yang dohir. Akan tetapi di dalam batin pun juga ada kiamat. Ada kehancuran. Apa itu? Bila kita tidak mengenal Tuhan saat ini, saat kita masih sehat, segar bugar ini, maka kiamatnya ya nanti ketika datangnya ajal, ketika datangnya syakaratul maut.
yakni dihancurkan dengan paksa dan siksa saat kita disuruh kembali kepada Allah dengan paksa dan siksa. Dikala kita masih cinta kepada hidup yang kita akui sebagai hidup kita, di saat kita masih cinta kepada badan yang selama ini kita akui badan kita, ketika kita masih cinta kepada anak, istri, suami, atau harta-harta yang kita kumpulkan, dipaksa, dirampas kembali oleh yang punya, yakni Allah. Kita disuruh, dipaksa pulang kepada keadaman kita, kepada ketiadaan kita, tapi dengan paksa dan siksa. Dihancurkanlah langit dan buminya. Apa makna langit? Hidup yang diakuinya selama ini. Dihancurkan buminya. Apa buminya? Badan yang selama ini diakui sebagai badan manusianya. Dirampas, dihancurkan, dipersembahkan kembali kepada pemiliknya. Ketika kita masih cinta kepada mereka, maka sangat sakitlah rasanya, sangat tersiksalah rasanya azab-azab itu. Sehingga Imam Ghazali mengibaratkan bahwa ketika sakaratul maut itu saking sakitnya, saking sulitnya, sehingga diibaratkan kambing disayat, dikelongkop, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, disayat perlahan-lahan, dan sakitnya 1000 kalinya. Saking sakitnya ketika roh dicabut. Ketika manusia masih cinta kepada dunia, dipaksa mati. Karena apa? Karena selama ini manusia takut mati. Karena manusia inginnya jadi Tuhan daripada jadi makhluk. Nah, kalau jadi makhluk kan seharusnya manusia itu mati. Manusia itu hidup karena dihidupi penciptanya. Itu kalau kita sadar bahwa diri kita sebagai makhluk. Tapi selama ini kita tidak sadar bahwa kita ini makhluk. Kita di dalam hati kita ngaku-ngaku sebagai sang kholik daripada menjadi makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad pun juga merasakan melalui kisah-kisah seperti ini. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad beriman sebelum ajal menjemputnya, yakni apa? Rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kelulusan iman Kanjeng Nabi Muhammad. Maka disitulah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya diutus oleh Allah. Sama halnya diri kita. Bila kita sudah menemukan guru siapa yang mumpuni, yang bisa membaiat diri kita, yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, datanglah kepadanya. Agar apa? Agar bisa mati sebelum mati. Agar iman dan takwa sebelum kedatangan ajal. Jadi hakikat baiat itu menghancurkan, mengembalikan langit dan bumi kita, mengembalikan hidup dan badan yang kita akui sebagai hidup dan badan manusianya, dipasrahkan dengan rela dan ridho kembali, dirojiunkan kembali kepada yang berhak, yakni milik Allah. Inilah yang dimaksud melaksanakan syakaratul maut dengan rela dan ridho.
Jadi inilah penebusan rasa sakitnya di saat sakaratul maut dengan paksa dan siksa, di saat dibaiat dengan paksa dan siksa oleh Allah saat sakaratul maut. Jadi baiat sekarang, jadi iman sekarang inilah yang lebih penting. Jadi dengan iman inilah kita bisa masuk Islam di sisi Allah. Sementara kita selama ini dohirnya ngaku Islam, tapi di dalam hatinya masih ateis, masih kufur, masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Jadi di luar di syariat ada Islam, ada kufur, ada iman, ada kufur. Di hati kita pun juga begitu. Ada iman juga ada kufur. Apa kufur itu? Kufur di hati adalah ketika Allah gaib. Itu tanda-tandanya. Bila di dalam hati kita merasa Allah sebagai Tuhan yang menciptakan diri kita goibkan, kita tiadakan, itu tandanya kita selama ini kufur, kita selama ini ateis, selama ini tak bertuhan, selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Tak sadar kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pulanglah sekarang sebelum kau diperintah pulang dengan paksa dan siksa. Agar apa? Agar kita bisa bersahadat, agar kita bisa melaksanakan rukun-rukun Islam. Jadi rukun Islam pun juga ada yang syariat, pun juga ada yang hakikat. Jadi kalau di dalam syariatnya rukun Islam itu yang pertama membaca syahadat. Padahal syahadat bukan membaca syahadat. Yang pertama syahadat, bukan membaca syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Jadi ada versi dohirianya pun juga ada versi batiniahnya. Jadi yang lebih nyata, yang lebih gamblang, yang lebih logis itu yang batin. Karena bila kita masih duduk manis di syariat, semuanya ngambang, semuanya hanya angan-angan manusianya saja. Karena apa? Karena di dalam hatinya masih ateis, masih tak bertuhan. Yang wujud di hatinya adalah hawa nafsunya sendiri daripada Allah pencipta diri manusianya. Itulah tanda-tanda musuh-musuhmu. Itulah tanda-tanda kerajaan singgah sana musuhmu. Maka jika kau sudah tahu bahwa musuhmu itu yang ada di dalam dirimu, maka perangilah. Dengan apa Anda memeranginya? Anda harus minta bantuan. Bantuan siapa? Bantuan yang sudah bisa berperang, melemahkan atau mengembalikan hawa nafsu itu sendiri. Kalau Anda belajar sendiri, sampai kapanpun tak akan bisa. Pasti hawa nafsu merasa dirinya yang paham. Ketika mendengarkan YouTube di Uripi Allah, hawa nafsu merasa, iya bro, kamu sudah paham. Kamu sudah paham, tenang, kamu sudah paham. Katanya iblis dan setan. Supaya apa? Supaya iblis dan setan yang baiat
supaya iblis dan setan yang selalu menyesatkan kepahamannya, hingga hanya dibuat debat-debatan, hingga hanya dibuat pinter-pinteran. Karena apa? Karena hawa nafsunya sebagai pembimbingnya, karena hawa nafsunya sebagai penasehat dirinya. Itulah bedanya orang yang berbaiat dan yang tidak berbaiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan kembali, kapan kita mau mengkiamatkan diri kita? Semua tergantung diri kita sendiri. Kita masih cinta dunia apa sudah cinta kepada pencipta dunia? Selama ini kan kita hanya cinta kepada ciptaan saja. Kita tak pernah cinta kepada siapa yang mencipta. Itulah kesesatan hati kita selama ini. Jadi nyatalah, jadi sinkronlah apa yang ada di syariat ternyata ada juga di dalam hakikatnya. Sehingga sinkronlah, sehingga ahadkanlah di dalamnya. Inilah kesempurnaan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang di hatinya percaya bahwa Tuhan itu ada. Baik agama apapun, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, yang di hatinya percaya bahwa dirinya itu ciptaan Tuhan, itulah orang-orang yang dikatakan beriman. Tapi itu tidak cukup, karena kalau hanya berhenti kepada hanya percaya-percaya saja, akan disesatkan oleh hawa nafsu, oleh iblis dan setan. Maka perintah Allah berlanjut, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya Islam itu bukan nama agama Islam. Islam itu bukan nama agama. Akan tetapi yang dimaksud Islam itu pasrahnya hati secara sempurna, total, jenderal kepada Allah. Maknanya pasrahkan hidup dan badan ini, bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Itulah maksudnya udkhulu fis-silmi kafah, agar selamat perjalananmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di episode yang ke-9. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.